Anak muda sekarang zamannya gak usah kerja. Nah, mending kita konten FYP kan. Kunci konten sekarang tuh biar FYP gampang. Yang penting depannya pakai jujur. Diakhiri dengan di situ lu nyampe friend. Nah, itu FYP. Baju harus nyentrik nih. Ini baju udah pasti bekas tukang cat ya kan, kita colong. Baju dalam festival buah. Baju dalamnya lagi. Nah, band lain, baju minimal 3 lapis peren. Model-modelan mau kedinginan, mau demam, nah ini anak skena. Di situ mahkota lu lagi ditempah king. Nah, itu. Keren gak ini? Gini-gini nih. Set. Gue sih ngeliatnya kayak cowboy stres sih. Kayak orang-orang kagak danta ini. Tapi di tongkrongan gue dihormatin. Nah itu. Ada. Ini sih kayak bukan skenanya iya. Kayaknya ya. Kayaknya kita udah beda zaman ini. Ini emang lagi ngetren, Cing. Ya kan. Banyak amat. Ya, dia kan festival buah. Yang dalam apa tadi? Festival provider. Festival provider. Lo keren tapi kalau kayak begini, Firza. Ya. Lo termasuk Gen Z ya? Gua Gen Z perbatasan. Perbatasan dengan Gen Alpha. Ya, enggak dengan milenial. Oh, perbatasan. Dengan milenial. Oke. Milenial itu tahun berapa sih? Tahun 2000-an ya. 90-an lah, 80 ya. Akhir 90-an. Ya pokoknya perbatasan itulah Gen Z sama Sumatera. Agak jauh tapi ya. Iya. Iya. Ngomong-ngomong Gen Z tuh ada Gen Z yang inspiratif. Saya? Kayak Firza dong. Saya? Inspiratif ini. Ya sih. Tapi Influencer saya. pernah apa, membuat apa misalnya? Ya, buat masyarakat deh. Yang berhubungan dengan kegiatan yang berdampak, masyarakat. yang berdampak. Masyarakat ya. Saya pernah masangin bendera merah putih di langit-langit. Di langit Lagi yang mana? Kalau 17 Agustus bendera pakai Karang Taruna. Nah ya itu namanya. Karang Taruna. Di Karang Taruna pernah ikut? Pernah ikut. Oh emang Itu itu isinya bagus. anak-anak muda sih. Iya. Terus ikut. apa lagi yang lain? Terus bantu gantungin kerupuk waktu 17-an. Waktu 17-an. Oh itu bermanfaat untuk sekitar, Betul. panitia soalnya. Panitia lah. Panitia benar-benar. Itu saya itu. Nih, tapi ini kalau ini lebih goks lagi. Apa tuh? Ada seorang Gen Z ini yang benar-benar berguna buat masyarakatnya dan ini karena dia apa ya? Apa tuh, Cing? Kita lihat ini aja deh, tayangannya aja. Ini kepala lingkungan nih ya, Ya. generasi Z yang jadi fenomena di wilayah administrasi Jakarta Utara. Ada RT RW termuda sudah siap dengan sejumlah gebrakan program yang bermanfaat gitu. Oh. Kita lihat ya liputannya ini nih. Teman-teman, kami dari pihak RW ingin menghimbau dan ada program setiap jam 10 malam teman-teman remaja sudah tidak boleh nongkrong-nongkrong yang aneh-aneh. Di usianya yang masih muda, Tri Krisna Mukti telah menjabat sebagai Ketua RW 2 di Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Sebagai Ketua RW, Tri Krisna selalu menyambangi warga untuk mensosialisasikan program kerjanya. Salah satu program yang dicanangkan Tri adalah memberlakukan jam malam, di mana anak-anak dan remaja tak lagi melakukan aktivitas di luar rumah setelah pukul 10 malam. Tak hanya itu, Tri juga rutin memeriksa saluran air di lingkungannya untuk mengantisipasi terjadinya banjir. Yaitu untuk anak-anak umur usia muda, jam 10 ke atas sudah tidak boleh keluar rumah, Pak. Adapun dia keluar atau bandel, ya itu pertama kita tegur, Pak. Jika tidak mempan, kita akan bawa dia ke kantor RW, kita beri nasihat dan kita panggil orang tuanya untuk menjemputnya pulang ke rumah. Ingin mengadakan penyaluran tes urin. Nah, itu yang bisa menjadi kolaborasi untuk kita ke depannya untuk menjaga anak-anak muda Gen Z agar terhindar dari narkotika. Disinilah jalan yang sudah kita perbaiki. Seperti yang ada di video viral itu, belumnya parah. Di sepanjang ini ya? Iya, sampai ini yang kisaran 100 meter kita cor. Tak hanya Tri Krisna, Sahdan Arya Maulana juga salah satu ketua RW termuda yang memiliki kepedulian terhadap lingkungannya. Baru menjabat selama 2 bulan, Sahdan telah memperbaiki jalan rusak di wilayahnya agar bisa dilewati dengan aman dan nyaman oleh warga.
Pengecoran jalan di RT 7 Kelurahan Rawabadak, Jakarta Utara ini menelan biaya sampai 20 juta rupiah dengan menggunakan dana swadaya masyarakat. Sahdan yang masih kuliah semester 5 ini harus membagi waktunya untuk tetap bisa mengabdi pada warga di wilayahnya. Mau? Ya, jadi kita jadi RT itu 2 bulan yang lalu, dan kenapa mau jadi ketua RT ya kita pengen bermanfaat dan mengabdi kepada wilayah. Karena kita lahir di sini, kecil bareng, dan ya kita sebagai manusia ya harus berkontribusi untuk dan bermanfaat bagi wilayah. Berarti abang sendiri masih kuliah, Pak? Masih kuliah. Sebelumnya dari program saya itu kan pengecoran, pembangunan. Dan juga awalnya itu memang saya melakukan pengecoran itu rencana sebulan ke depan. Tapi karena saat itu ada kejadian truk terguling di situ dan sehingga mengakibatkan jalan hancur, maka malam itu kita perbaiki langsung. Sahdan Arya dan Tri Krisna adalah 2 dari sekian banyak generasi Z yang masih memiliki kepedulian dan terjun langsung ke masyarakat. Keduanya bisa menjadi inspirasi dan tauladan bahwa generasi muda bisa menjadi pemimpin untuk mengelola lingkungan sekitar. Tim Liputan, Kompas TV. Oke, sekarang udah ada Pak RW. Biasanya kalau Pak RW itu dipanggilnya W gitu. Ya kan? Iya betul, W Pak. kalau RT itu T. Iya benar. Jadi Pak RW Krisna, RW 2 di Pademangan. Pademangan Barat, Pak. Pademangan Itu Barat. berarti lagi pada lapar ya, jadi semua Pademangan. Bisa. Udah kenyang tapi kalau Udah kenyang. RW-nya. Ya, sekarang di RW Mantap. 02. Awal karirnya itu di RW 01. Enggak, langsung Enggak, Pak, 02. langsung Langsung 2. dua, Pak. Ya, ya. Bukan naik kelas gitu, Cing. Oh enggak gitu ya, Bukan. RW langsung memang kebetulan tinggal di RW 02. Iya betul, Pak. Tapi kok bisa kepilih? Gimana itu ceritanya? Ya, untuk ceritanya setelah saya menjadi ketua RW itu adanya aduan warga ingin adanya perubahan, Pak, di wilayah karena RW lama tidak ada inovasi atau perubahan yang signifikan, Pak. Oke. Dan juga didukung oleh genjet teman saya di Pak RW, Karang maaf ya, Taruna. tadi saya dengar Pak RW kalau ngomong sama Friska manggilnya Kak. Kalau saya kenapa Pak? Apa yang membedakan? Saya sama warga loh. Iya, Pak. Iya. Oke, silakan terus Pak, Oke, baik. Pak RW. Jadi pengen si warga pengen ada perubahan. Iya betul, Pak. Terus mengajukan diri dong? Ya, Atau saya mengajukan diri dengan dorongan dari orang tua dan teman-teman. Ayo, Chris, ini sih. maju. Keren. Tuh, satu RW tuh ada berapa RT? 11 RT, Kak. 11 RT. Dirimu sekarang berapa tahun? 20 tahun, Kak. 20 tahun udah ngurusin 11 RT jadi Pak RW. Iya. Tahu nggak datanya ada berapa keluarga di RW itu? Yang saya tahu di RW 02 itu ada 567 kakak, 1000 perempuan, dan 1050 laki-laki. Nah itu gimana sih waktu pas jadi RW nih, ada pro dan kontra nggak sih? Kok Pak RW-nya masih muda Muda banget, banget. seumur anak saya ini Iya. mah, misalnya kayak gitu. Oh, untuk simpang siur seperti itu ada pasti, Kak. Ya. Dari yang mungkin yang lebih tua, yang lebih senior mengomentari saya. Wah, anak kemarin sore bisa apa sih? Anak yang lahir baru kemarin nih. Kemarin Bisa baru nggak sih lahir? memimpin? Kita masih baru, masih anak kecil gitu. Lahir udah gede. Kemudian ya saya buktikan lah, ini saya bisa kerja loh. Saya bisa membuat sesuatu untuk warga. Nah Krisna apa terobosan yang udah dilakuin jadi RW? Selama 2 bulan saya menjadi ketua RW, yang sudah saya jalankan program pertama yaitu Posyandu Remaja, Kak. Ya, saya berkolaborasi dengan Kelurahan Pademangan Barat Ya. untuk mengadakan Posyandu Remaja, yaitu untuk pengecekan anak 12 tahun sampai 24 tahun, dicek seperti tensi darah, tinggi badan, Cing berat Abdel bisa tuh posyandu badan. remaja, Cing. Oh iya, tapi masih dicek juga. Kenapa kepikiran program itu? Ya karena di Pademangan ini yang saya tahu kurangnya perhatian, Pak, untuk anak-anak muda. Oh. Jadi iya. saya dan tim kepengurusan berinovatif dan berkolaborasi dengan pihak kelurahan untuk mengadakan posyandu tersebut. Iya. Keren, jadi kesehatannya. Ya, ini udah berapa lama menjadi ketua RW? 2 bulan, Pak. 2 bulan.
Jadi agak gimana dipanggil Pak. Maksudnya apa nih? Mas apa gimana? Pak boleh, Oh, Pak boleh ya. Oh, iya. Jadi selama 2 bulan ini pernah ada pengaduan unik, yang paling unik dari masyarakat ke Pak RW apa? Selama ini yang pengaduan yang paling unik yaitu pengerukan saluran got aja Pak. Oke. Itu warga mengadukan bahwasanya got saya mampet nih. Tolong dong Pak RW, kerukin gitu. Iya kerukin. Lalu kemudian, oh iya baik siap. Saya langsung... Masuk gorong-gorong, Enggak, bisa Pak. jadi presiden. Bercandanya pinggir jurang, Cing Abdel. Aduh bahaya deh Pak. Iya. Jadi Iya. ngumpulin masyarakat untuk adain kerja bakti artinya. Iya ada untuk yang macet ini gini. saya pengajuan ke sumber dinas air ya. Oh, iya. Lalu selang beberapa hari tim SDA datang mensurvei, lusanya langsung dikerjakan Pak. Oh, mungkin selama ini pengaduan-pengaduan itu hanya sampai di RW aja, RW nggak follow up ke dinas-dinas terkait. Kalau Pak RW ini Ya, langsung saya di langsung follow up, Pak. Oke. Nah, Pak RW ini kan masih kuliah juga? Iya masih, Krisna ya? masih Kak. Sekarang semester berapa? Semester 4 Kak. Wah, luar biasa. Dosennya ada loh yang tinggal di RW dia. Agak gimana ya kalau terjadi ya? Minta tanda tangan dosennya Pak RW yang minta. Iya. Tapi selama jadi RW ini masih enjoy nggak sih ngejalaninnya dengan banyak tantangan tadi juga kan yang disampaikan sama... Masih enjoy sih Kak, nggak terganggu juga. Jadi jam kerja saya ini terbalik. Biasa kan RW tuh malam ya aktifnya ya. Iya. Ya. Nah kalau saya pagi Kak. Saya pagi jam 9 sampai jam 3 saya di RW. Jam 4 sampai jam 9 saya kuliah Pak. Oh, Oh, gitu. iya. Jadi yang menggantikan saya kalau malam tuh ada sekretaris dan bendahara. Oke. Jadi nggak terlalu terganggu Pak untuk saat ini. Saat ini ya. Udah pernah rapat RT? Pernah Pak, Semua RT-nya semua RT. lebih tua dong berarti? Rata-rata. Tentunya Pak pastinya lebih tua. Ada RT yang muda juga nggak di situ? Ada sekitar 25 tahun ada. Oh ada Oh, juga. ada juga. Hebat dong di lingkunganmu berarti ya. Iya Pak. Banyak anak Iya. muda juga yang memang peduli sama Peduli. Iya. Iya. Sebenarnya digaji nggak sih RW? Digaji sih tidak, cuma untuk ada uang namanya uang operasional untuk kegiatan. Oke. Ada uang kegiatan itu ada dari pemerintah. Oke. Itu dia. Dan kalau dari Krisna kasih dong pesan-pesan ke generasi muda lain, generasi muda terutama Gen Z ya, biar peduli sama lingkungan sekitar, nggak usah takut jadi RT, jadi Oh, ya. RW, ngurusin Keren. lingkungan keren Iya. kok. Silakan Krisna. Oke baik. Mungkin motivasi dari saya untuk teman-teman Gen Z saya di luar sana untuk ayo lo maju, berani masuk organisasi, masuk ke pengurusan, berani memikirkan warga, berkreasi untuk wilayah agar kita terkenal akan hal positif. Seperti itu aja. Mantap, keren, lanjutkan ya Makasih. buat Krisna, keren banget. Makin sukses, makin juga berdampak buat lingkungan. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih banyak Krisna.